Eh, yang satu kayak bowl gitu loh. Tapi menurut aku kurang karena kayak apa? Ya ini first try-nya. Tebel tipisnya agak nggak rata sama atasnya juga kayak atasnya nggak rata, terus juga agak pleot-pleot sama yang ini agak angle-nya aku kayak 90 derajatin. Ini juga nggak rata atasnya tapi seenggaknya lebih kayak kebentuk gitu menurut aku daripada pertama. Terus sama yang terakhir aku bikin kayak silinder gitu bolong, sama aku coba attachment pakai kayak agak ada dimak gitu. Kayak gitu aja sih. Oke, nanti kamu kirimin lagi deh ya videonya ke emailku aja atau ke WhatsApp juga boleh. Oke. Ya, soalnya di yang Teams dari kemarin nggak tahu ada masalah kayak aku masukin si Rafael sama si Jovan juga nggak mau masuk. Oke. Nggak tahu nih, ya. Ya oke sih, dikirim ke tim sama itu aja. Yang lainnya juga aku udah lihat ya, hasil-hasilnya. Coba aku mau lihat si Claudia punya dong, Claudia bisa live cam kasih lihat kamu punya yang ada fitnya nggak? Ya, sir. Potmu yang kamu attach kaki itu, bola-bola kaki. Bisa kamu kasih lihat aku pakai live nggak? Live video. Ada nggak barangnya di kamu? Ada, bisa. Sebentar, sir. Okay. Ya, jadi aku bikin ball ini terus kemarin sebenarnya dia copot, harusnya 4, sir. Kayak Oke, ya terusin aja. harusnya bentuknya kan kayak gini, kayak segitiga. Harusnya 4 di 1, 2, 3, 4, cuman copot. Kayaknya dia kurang kuat. Soalnya aku kayak ituin gini, taruh air terus kayak sih. Kamu nggak skor sih. Oh iya. Itu kan lihat nggak, yang lepas tuh tetap aja licin kan permukaannya. Nah itu yang tujuan pertama project ini sebenarnya dominantly ini untuk kamu belajar score slip. Soalnya attaching clay penting banget itu, scoring slip. Jadi mesti di scratch permukaannya dua-duanya. Pokoknya bagian yang nempel itu harus kamu scratch pakai needle tool ya. Pakai sesuatu yang tajam, pakai toothpick juga boleh, pakai tusuk sate boleh. Pakai needle tool, kasih air lagi, scratch lagi sampai jadi kayak lumpur di permukaannya. Nah, itu baru kamu tempel. Airnya kalau mau lebih bagus lagi, lebih kuat lagi, bisa dicampur yang 50-50. Pakai vinegar putih, campur air. Jadi kayak cuka putih, cuka yang buat masak gitu. Itu kamu campur air 50-50, 50/50. Pakainya itu gitu, untuk basahinnya. Waktu lagi bikin matnya. Itu lebih kuat lagi, ya. Jadi tujuan pertama project pertama ya ini sebenarnya untuk ngerti gimana pinch, bikin bentuk-bentuk segala macam bentuk bisa, terus gimana attach dengan kuat. Ya, kemarin aku juga lihat dari foto kamu udah kelihatan nih kayaknya kakinya kamu cuma asal tekan doang, nggak benar-benar di score dan slip. Kelihatan. Ya, jadi itu yang kamu mesti latih lagi sih. Make sure you master that. Kalau nggak nanti seluruh semester kamu bukan problem kalau kamu belum master itu. Itu penting banget tuh basicnya. Jadi ngerti itu, terus ngerti juga stages dari clay itu. Yang mesti plastik, kapan, leather hard kapan, bone dry. Ya. Kalau bone dry yang aku udah bilangin sih, itu bone dry itu biasanya udah nggak bisa di-attach. Jadi kalau sampai clay kamu jadi bone dry, itu yang mendingan kamu ulang lagi, bikin lagi. Kalau sesuatunya kamu belum attach, terus udah bone dry, itu harus ngulang lagi. Ya. Jadi mendingan clay-nya waktu kamu simpan, misalnya kamu lagi kerja ini belum kelar semuanya.
mendingan disimpan kayak ditutup dalam plastik, atau kamu beli Tupperware yang agak gedean gitu ya, yang ada lidnya yang airtight, masukin semua sana, terus keep it selalu wet gitu. Waktu kamu mau attach, lebih gampang kamu hair dry atau heat gun, dia mengering, baru dia attach, daripada udah kekeringan terus mau dibasahin lagi. Itu jauh lebih masalah, lebih susah. Oke? Jadi itu sih, intinya pokoknya dari lesson pertama kemarin, itu, untuk bikin masterin 3 stages of clay, terus gimana dengan cara pinching bisa segala macam shape bisa kamu bentuk, terus gimana kamu bisa attach dengan kuat. Ya, video-video yang aku share tuh ya boleh nontonin sih. Ada yang 101 attaching, itu videonya singkat banget, nggak ada ngomongan ya. Aku waktu itu bikin demonya udah lama itu. Yaitu cuman ada 2 cara. Jadi satu, waktu clay-nya masih plastik banget. Kadang-kadang kalau clay-nya masih plastik banget itu, kamu cuma kasih air aja, tempelin, tapi kamu mesti kamu smudge clay dari yang satu bagian ke bagian yang lain lagi. Jadi kayak benar-benar di smear satu, nempel ke satu lagi. Itu baru jadi kuat. Tapi kalau dia masih lagi soft, masih plastik stage-nya, kadang-kadang nggak harus di-score. Ya. Nggak harus di-score slip itu. Tapi tetap biasanya aku kasih permukaannya air, terus tempel pakai clay. Tapi ini provided clay-nya masih lengket banget, masih plastik banget. Ya, jadi kayak dia masih emang agak nature-nya udah hampir mirip-mirip kayak lumpur, tapi lumpur keras gitu, lumpur yang udah mulai mengering. Nah itu doang, at that stage doang yang bisa kamu kind of not score dan slip. Ya. Tapi paling aman tetap di score dan slip lagi sih. Itu baru benar-benar jadi kuat. Ya. Ya jadi project berikutnya ini kita bakal belajar coiling. Jadi aku kayaknya strateginya bakal aku ajarin dulu 3-3-nya gitu ya, yang basic pinching, coiling, sama slab. Setelah itu beberapa surface decoration, terus baru nanti balik lagi ke project-project lain gitu. Jadi bikin ini, bikin itu dengan yang project-project lain ya. Yang lebih, jadi kayak bakal go back and forth gitu. Tapi sedikitnya kamu udah langsung bisa teknik-teknik dasarnya dulu ya untuk bikin barangnya. Nah untuk project kedua ini kita mau dengan teknik coiling. Coiling itu apa sih? Nah, itu yang kayak dipilin. Jadi kamu gulung, bisa digulung di meja, bisa paling gampang sih bisa clay-nya kamu tekan-tekan dulu kayak mirip kayak lagi yang wedging di udara ya, yang lagi kneading di udara. Dipijit-pijit dulu, terus di roll di permukaan meja ya. Kalau sering nempel ke mejanya, kadang-kadang mejanya harus kamu tutupin pakai kain atau apa, lapisin pakai kain. Dia lebih gampang jadi ngerollnya nggak begitu nempel. Nah, ada orang yang ngajarinnya kamu prepare dulu gitu ya, coilnya yang banyak, terus baru mulai start building with it. Ada juga yang constantly, jadi sembari coiling, pakai gitu. Ya, kalau kamu mau prepare dulu yang banyak coilnya, make sure habis kamu coil udah jadi, disemprot air, tutup ke dalam plastik. Kayak dilapisin bawahnya plastik, taruh coil-coilnya itu, baru tutup lagi plastiknya atasnya, supaya dia nggak kering. Ya, coil itu kan udah kayak tipis begini. Nah, itu jadinya keringnya cepat banget gitu. Ya. Kalau kamu nggak gituin, waktu kamu udah mau pakai, walaupun kamu tinggalin doang gitu di samping meja, nanti waktu kamu mau pakai lagi diputar sedikit, crack, patah. Ya. Kemarin kalian ada kendala apa nggak yang mau kalian tanya dulu? Masalah paling besar apa yang kalian hadapi? Kemarin siapa, Jovan ya, yang kamu bilang crack semua setiap kali kamu mau apa-apain clay-nya udah pada crack. Itu aku, Sir. Kamu ya? Oke. Itu nggak tahu kenapa ya, Sir ya. Aku bingung juga. Atau saya salah beli clay atau gimana. Tapi kan aku ada beli 2 jenis clay gitu. Clay yang pertama tuh kayak udah aku basahin, udah aku keringin, terus kayak tetap aja crack gitu, Sir. Jadi kayak bener-bener nggak bisa diapa-apain lagi, itu kayak sia-sia aja, Sir. Aku udah beli berapa ya, 5 kilo coba waktu itu deh, John. Coba campurin airnya lebih banyak lagi.
Jadi Udah, jangan Sir. dikeringin lagi. Udah aku Kasih tambahin air banyak banget, Sir. Kasih air gemblong-gemblong gitu. Udah, Sir. Dia masih tetap hancur aja gitu, Sir. Lebur gitu. Kayak dia nempel gitu di tangan semua. Aku nggak ngerti juga sih. Oh. Kalau bisa kamu coba gituin lagi ya. Coba kasih air lagi, gemblong gitu. Sembari videoin, terus videonya kasih aku. Nanti aku lihat. Ini masalah clay-nya atau masalah teknik kamu. Oke. Ya. Soalnya clay ya kayak gitu sih. Emang macam-macam kan. Clay dari segala tempat ada. Terus kadang-kadang ya clay dari daerah sini lebih plastik, daerah sini lebih short. Kalau kita panggilnya clay yang kayak begitu. Jadi itu kalau clay kalau kita ngetes pertama kali biasanya dibikin coil gitu ya. Kita gulung-gulung jadi kayak bakmi, terus kita lilitin ke jari kita. Nah, kalau clay-nya plastik biasanya ngelilit dengan gampang tanpa ada crack. Kalau clay-nya banyak crack-nya langsung atau sampai putus gitu ya lagi dililitin di jari. Biasanya kita panggil short clay-nya. Jadi kalau short itu ya nggak begitu lengket gitu, nggak begitu plastik. Kalau kamu bikin clay sendiri ya bisa kamu campurin. Jadi ada tipe jenis clay kayak ada ball clay, stoneware clay, apa clay gitu ya. Ada tipe-tipe ball clay itu jauh lebih plastik, lebih lengket. Jadi mungkin mesti ditambahkan itu ke clay-nya gitu. Ya. Jadi kalau orang jualan clay ya kayak gitu sih. Ada yang seniman-seniman yang spesifik maunya pakai clay-nya yang mereka bikin sendiri gitu ya, campur-campur sendiri. Ya harus ngerti gitu-gituannya ya. Kalau yang udah dijualin di luaran rata-rata sih biasanya mereka cuman pokoknya gali dari tempat daerah di mana itu ada clay-nya, terus palingan disaring doang, terus dicampur air, diaduk-aduk gitu ya, sampai bersih, disaring, terus dikeringin, digemblong waktu udah cukup plastik, udah cukup kering, dan itu yang dijualkan gitu. Kalau mereka harus add other stuff kan itu nambah cost. Jadi rata-rata sih enggak. Jadi mereka huntingnya malah nyari tempat-tempat yang memang clay-nya udah cukup bagus untuk bisa dipakai gitu. Jadi kerjaan mereka sebenarnya sih cuma untuk menyaring dan gemblong, dan itu yang dijualkan gitu. Ya, jarang malah yang ini. Kalau di luaran gara-gara industrinya mungkin udah lebih besar gitu ya, demand-nya lebih gede, udah ada gitu clay supplier yang udah mix for you. In a way yang Anatoly sih agak kayak begitu. Anatoly itu ada satu orang pabrik yang dia beli clay raw-nya terus sama dia di refine lagi dan kadang-kadang ditambah-tambahkan gitu. Ya kayak clay yang Anatoly yang hitam itu ya kayak gitu, clay putih yang dicampurkan sesuatu sama dia. Kemungkinan besar sih manganis ya untuk dia jadi hitam. Dan makanya itu tambah mahal jauh gara-gara dia mesti beli another ingredient yang ditambahkan. Makanya yang clay hitam biasanya jauh lebih mahal harganya. Ya. Kalau kamu mau supplier yang aslinya gitu ya, si Anatoly itu jual lagi dari somebody else gitu. Supplier aslinya aku ada sih orang yang di Instagram, Kinara namanya, Kinara pottery atau apa gitu. Dia jual stain. Kalau stain itu pewarna keramik ya, stain kemarin mungkin aku udah bahas sedikit. Kalau keramik itu untuk diwarnain harus pakai metal oxides atau karbonat metal ya. Yang common yang kita sering pakai itu red iron oxide paling common. Jadi dari besi yang udah oksidasi, udah rusty. Nah itu konsentrasinya berubah jadi red iron oxide. Ada black iron oxide juga, ada yellow iron oxide. Tapi rata-rata sih warnanya kalau dibakar nantinya mirip-mirip gitu. Cuman yang hitam mungkin lebih potent sedikit, yang merah lebih itu. Cuman kayak kandungan oksigennya berapa molekulnya ada perbedaan gitu biasanya. Ya. Terus kalau perbedaan karbonat sama oxide juga mirip-mirip. Yang karbonat biasanya nggak sepotent yang oxide. Jadi kalau kamu beli kayak cobalt oxide sama cobalt karbonat atau copper gitu ya, copper oxide atau copper karbonat. Nah yang karbonat biasanya untuk dapetin warna yang sama harus kamu double. Kalau kamu pakai oxide misalnya cuma 5%, kalau kamu mau dapat warna yang sama dengan karbonat, oxide, itunya kamu mesti tambahnya 10%. Ya, itu sedikit kimia pewarnaan tentang keramik.
Nah, jadi hari ini aku mau, sebenarnya sih nggak ada demo lagi ya, video-videonya semua udah yang aku kirim itu udah cukup mestinya, tinggal kamu nontonin aja. Jadi yang aku bakal bahas hari ini satu surface decoration type of gitu ya. Kemarin kamu udah pinching nih, barang yang udah kamu jadi gitu ya, udah di pinch. Kalau dia nggak begitu banyak tekstur, bisa kamu burnish. Kalau di zaman dulu itu kan sejarahnya keramik itu mereka bilang orang gimana discover keramik itu katanya waktu zaman masih kayak cave people gitu ya, caveman. Mereka kan kerjanya hunter gatherer biasanya untuk hidup. Jadi mereka harus keluar hunting, terus bawa apapun yang mereka dapat huntingnya untuk dimasak di cave-nya gitu. Terus air juga kadang-kadang belum nggak ada, jadi mereka harus cari wadah untuk bawa airnya ke cave-nya. Nah, ada yang bilang mungkin kemungkinan besar mereka wadah-wadah pertamanya either mereka cari batu yang udah bentuknya kayak mangkok atau apa untuk scoop up air, atau mungkin mereka weave dari kayak keranjang-keranjang gitu dari tipe-tipe tumbuh-tumbuhan ya, geras-geras gitu yang ada fibernya, di weave jadi kayak basket, terus mungkin dilumurin kayak getah dan lain-lain supaya lebih waterproof gitu. Itu supaya mereka bisa ngambil air dari sungai, bawa ke cave-nya mereka, tempat tinggal mereka. Nah, waktu mereka lagi ngambil air di sungai itu, di bawah sungai biasanya samping-samping sungai itu ada kumpulan secondary clay. Ya, clay itu originally biasanya dibagi kayak primary clay sama secondary clay, sama ada lagi tertiary clay kalau nggak salah. Ya, tapi biasanya yang paling common itu primary clay sama secondary clay. Nah, primary clay itu apa? Clay itu sebenarnya sedimentary rock, jadi kayak batu yang mengandung feldspar yang kena erosi daripada hujan panas, dingin, dan lain-lain over the years, dia mulai crumble gitu, eroded. Nah, yang kalau dia erodednya langsung dari batunya itu gitu ya, kayak batunya maksudnya kayak gunung gitu ya biasanya, bener bongkah gede gitu batunya. Nah, itu kalau eroded langsung di situ, kamu koleknya langsung di situ, jadi kayak biasanya tepi-tepi bukit, tepi-tepi gunung, bawah gunung, itu dipanggilnya primary clay, soalnya kayak masih baru pure banget dari barang originalnya, eroded, hancur, menjadi powder di sana yang bisa dipakai buat clay gitu. Tinggal dicampur air, diaduk-aduk, udah lengket. Dan primary clay biasanya lebih bersih, soalnya batunya ya masih belum kena kontaminasi lain-lain. Ya, itu makanya dipanggilnya primary clay, jadi kayak dari original masih base-nya. Itu seperti clay porcelain, ya porcelain atau dipanggilnya kaolin misalnya. Kaolin namanya sebenarnya dari nama gunungnya di China, Kaolin San, ya. Jadi gunung tinggi, kau tinggi, linnya nggak jelas aku apa. Tapi itu yang paling terkenal dulunya. Jadi clay putih dari Gunung Kaolin di China, ya. Jadi orang sekarang manggil material itu kalau kamu beli bisa beli ya, dalam powder form biasanya dijualinnya. Itu kaolin, tapi pakai K mereka tulisnya, KAOLIN, kaolin. Itu juga bisa buat campuran clay juga. Jadi kalau clay kamu mau lebih putih, atau mau tambah lebih kuat, atau mau tambahin aluminanya, nah itu biasanya orang tambahin kaolin ke dalam clay kamu, clay body kamu. Ya. Kalau udah dari primary source-nya, mulai kena hujan, ke bawah gitu ya, ke bawah turun ke sungai dan lain-lain. Nah, sembari dia ke bawah itu ya nyampur-nyampur sama kotoran-kotoran lain dan mineral-mineral lain yang ada di sekitar situ. Jadi itu yang biasanya kayak udah sampai di sawah atau sampai di pinggir kali, di pinggir-pinggir sungai, ya, hingga sungai, bank-banknya sungai gitu, samping-sampingnya. Nah, itu dipanggilnya secondary clay. Nah, secondary clay rata-rata udah nggak putih, biasanya warnanya udah mulai coklat, abu-abu. Ya tergantung itu mineral apa yang mereka waktu lagi ke bawah kecampur sama clay-nya. Nah, itu back lagi ke story yang tadi. Jadi katanya waktu mereka lagi ngambil air di sungai, basketnya itu kan dia serok-serok airnya kena ke lumpurnya yang ada di bawah clay, samping-samping sungainya itu
accidentally ngelumurin basket yang mereka buat itu untuk bawa air ya. Terus waktu mereka udah bawa ke cave-nya, mungkin dia taruhnya deket api gitu, ininya basket air ini. Nah pas kena panas sama apinya itu dia mulai berubah jadi keramik. Dan ternyata sekarang malah lebih bagus lagi untuk konten air. Mungkin dulunya kayak leaking. Ini kalau udah dilapisin clay ini dan mengeras, lebih bagus lagi untuk wadah untuk bawa air. Nah, itu katanya itu sejarah gimana manusia mulai menggunakan tanah liat ya, clay. Ya jadi begitulah sejarah clay. Jadi ya itu yang aku bilang ya, clay itu ada di mana-mana, abundant banget. Jadi kalau kamu misalnya rumah kamu ada perkarangan, kamu mulai gali ke bawahnya, biasanya dapat tuh yang tanah merah. Kalau di Indonesia banyak banget tanah merah ya. Bedanya gimana kamu tahu itu clay atau cuman pasir atau cuman tanah biasa gitu? Clay itu ya lengket. Jadi kalau kamu campur air, bisa kamu bentuk-bentuk dan it hold its shape. Kalau dia lebih ke pasir, biasanya bentuknya kayak begitu, tapi kamu sentuh dikit, pecah gitu. Jadi kayak mirip kayak pantai, kalau bikin kayak sand castle di pantai gitu. Ya, dia nggak bisa kuat kalau kamu nggak, soalnya dia nggak ada bindernya. Kalau clay itu biasanya udah lengket. Kayak di UPH di daerah sini sih rata-rata kalau kamu gali pasti dapet sih tanah merah, tanah liat merah. Ya. Kalau yang kayak kamu ambil langsung dari nature yang belum diproses sama pabrikan atau orang-orang yang ngerti, biasanya kita panggilnya wild clay. Ya. Jadi ada tuh orang-orang yang sampai sekarang pun ada kayak komunitas yang mau kayak back to nature gitu. Soalnya zaman dulu ya orang mestinya bikinnya semua dari itu, dari wild clay. Ya, jadi banyak ada potter-potter yang nggak mau ngikutin perkembangan industrinya atau perkembangan pabrik, maunya balik ke back to nature. Jadi benar-benar mereka pergi gali ke tempat-tempat yang ada clay, wild clay, terus proses sendiri gitu, kayak biasanya di soak it in water sampai dia semua jadi lumpur, disaring. Jadi kotoran-kotorannya kayak debu-debu dari sisa-sisa apalah, kerikil, batu-batuan, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, akar-akar gitu, dibersihkan gitu ya. Terus nanti dikeringkan lagi, bisa dipakai lagi ya. Jadi cara kamu untuk kayak make sisa-sisa claymu, kalau kamu mau pakai ulang juga sama sih. Biasanya dari sisa-sisanya, kalau kamu nggak kontaminasikan dengan barang-barang yang aneh-aneh, ya tinggal aku masukin ke bucket atau masukin ke dalam plastik yang tahan air, soak it in water gitu ya, masukin air sampai dia ketutup seluruhnya, biarin 1-2 hari, besok cek semuanya udah hancur gitu, udah lumat, aduk-aduk sampai hancur semuanya, terus kering kan, biarin kering sampai dia udah mulai kayak stage waktu kamu beli itu dari bag itu udah boleh digemblong lagi, bisa dipakai ulang lagi ya. Jadi clay itu yang aku bilang, kalau selama belum dibakar ya masih bisa diulang-ulang terus. Kalau udah dibakar masih bisa dipakai nggak? Bisa juga, tapi biasanya harus kamu tumbuk lagi jadi powder lagi ya, dan itu dicampurkan ke clay yang baru, jadi kayak dikasih pasir clay yang udah pernah dibakar, jadi itu udah nyusut. Nah itu biasanya dipakai untuk clay yang lebih ke sculptural ya. Kalau orang-orang mau bikin sculpture yang lebih tebel, lebih masif, itu ditambahin grog, jadi dipanggilnya itu grog, clay yang udah dibakar, bakar biskuit biasanya, terus itu dihancurkan lagi jadi powder ya, ditumbuk aja, itu dicampurkan ke clay yang masih baru. Nggak bisa kebanyakan juga ya, kalau kebanyakan ya plasticity-nya mengurang gitu. Tapi kalau dia pas-pasan gitu, takarannya mungkin 10%, 20% masih oke. Itu mengurangi penyusutan. Soalnya kan clay yang udah dibakar udah nyusut. Jadi kalau kamu tambahkan ke clay baru, yang biasanya nyusut 15%, mungkin setelah kamu tambahkan dengan yang grog ini, jadi mungkin nyusutnya cuma 12% atau 10%. Ya, jadi kalau nyusutnya tambah kecil, biasanya tambah bagus untuk kayak sculptural. Soalnya penyusutannya persentasinya tambah dikit, masalah-masalah cracking, perbedaan penyusutan itu mengurang gitu. Ya. Jadi nanti kalau kamu lagi
mau coba-coba juga boleh juga sih kamu beli pasir bangunan, kamu campur ke clay yang kamu beli. Ya, tambahin kira-kira 20%. Start with 20 to 30%. Kamu gemblong sampai rata ke dalam clay kamu. Itu mestinya membuat clay kamu menjadi lebih thermal shock proof. Ya. Jadi kalau kamu misalnya nih interested mau coba-coba bakar sendiri di rumah. Kalau kamu punya kayak grill untuk barbecue gitu-gitu, itu bisa sih. Ya, areng itu waktu lagi bakar atau kamu bisa bikin api unggun gitu, ada tempat atau halaman yang bisa boleh bakar api unggun, bisa coba ya bakarnya di api unggun. Wild clay rata-rata cuma dibakar mungkin paling top juga 800 derajat Celcius. Ya. Kalau di kiln, gara-gara itu kayak di contain, dibikinin tempat di mana heatnya nggak bisa escape, biasanya bisa lebih panas, lebih efisien dan lebih panas pembakarannya. Jadi kalau kiln aku di rumah pakai gas sama yang di sekolah itu kita selalu rata-rata bakarnya ke 1100. Ya, malah yang di sekolah itu ya batasnya 1100. Soalnya dibuatnya materialnya cuma tahan ke sana gitu, nggak bisa lebih tinggi. Ya, itu dianggap masih low fire tapi the highest range-nya. Jadi mungkin low fire aku rasa range-nya itu dari 1000 sampai 1100 gitu. Ya, di bawah 1100 itu masih low fire. Mid fire mungkin 1100 ke atas, 1100 ke 1150-an. Di atas itu udah dianggap high fire. Walaupun namanya ini ya earthenware, stoneware, sebenarnya nggak begitu tepat. Lebih tepat ke pembakarannya sebenarnya. Temperatur pembakarannya. Ya, jadi clay itu misalnya aku beli clay yang dia mulai ngeset gitu ya, benar-benar udah jadi satu gitu, udah lumer dan menjadi satu. Lumernya maksudnya nggak lumer sampai jadi paddle ya, itu udah kelebihan gitu. Tapi lumernya di mana semua partikelnya dia udah mulai meleleh dan nempel menjadi partikel baru gitu ya. Itu tambah kamu dekat ke temperatur itu, tambah padat barangnya. Ya. Jadi kalau aku beli clay yang dibilangnya mature sampai 1200 derajat Celcius. Kalau aku bakar clay itu ke cuma 1000 derajat, walaupun itu clay yang udah dianggap stoneware gitu ya, soalnya udah bisa sampai ke 1200, itu sebenarnya nggak jadi stoneware, jadinya earthenware. Soalnya kalau kamu bakarnya cuma sampai 1000, dia belum benar-benar meleleh jadi satu, padat. Kalau Inggrisnya kita panggil vitreous. Ya, vitreous itu kayak mendekati seperti kayak gelas. Gelas itu kan kayak partikelnya semua udah meleleh, udah menjadi satu. Itu jadi walaupun clay-nya clay stoneware, tapi kamu bakarnya rendah, ya sebenarnya itu masih dianggap earthenware. Ya, jadi status earthenware, stoneware, mid fireware itu sebenarnya lebih cocok ke temperaturnya, bukan temperatur maksudnya per se itu, tapi beberapa kamu mendekati ke maturing point-nya dia, temperatur dia. Ya. Jadi itu yang sering banyak orang masih salah sih. Even museum juga kalau lagi jelas-jelasin barang itu di museum sering banget salah. Mereka nggak benar-benar ngerti. Soalnya agak ya technical gitu ya, agak technical dan agak ribet, mesti benar-benar ngerti baru ini. Ya, jadi earthenware pun, jadi kalau earthenware kan biasanya clay-nya cuma tahan sampai 1100-an gitu. Di atas itu dia mulai meleleh, ya, melelehnya benar-benar meleleh, berubah bentuk gitu. Nah, itu juga kalau kamu bakarnya benar-benar bisa sampai kayak 1100 earthenware, ya dia kerasnya kayak stoneware. Soalnya dia udah meleleh jadi satu, benar-benar jadi kuat. Ya, jadi clay-nya earthenware, tapi kekuatannya sih sama sama stoneware sebenarnya. Jadi itu yang mesti kamu ngerti juga gitu ya. Ya untuk ini aja lah, pokoknya untuk pengetahuan kamu aja. Ya. Coiling ya. Oh ya, surface decoration. Tadi mau ngomongin itu, makanya aku kasih story itu. Nah, setelah mereka discover bahwa kalau clay itu dibakar terus mengeras, terus mereka mulai nih buat pot-pot dan lain-lain, kontainer supaya untuk bisa bikin wadah-wadah untuk ngambil air dan nyimpen air di dekat rumah mereka gitu ya, di dekat di mana mereka tinggal. Ya, ini juga going on sampai mungkin 200-300 tahun yang lalu juga orang-orang masih rata-rata begitu di rumah mereka ya. Waktu ledeng masih belum benar-benar ada di mana-mana,
ya orang harus kayak gitu, bawa air dari sumur dan sumber-sumber lain, sungai, taruh di kolam yang mereka buat. Ya, kalau kamu sering-sering nonton kayak primitif teknologi di YouTube tuh sering tuh orang kayak gitu. Pasti masalahnya gitu. Kan mereka nggak ada electricity, nggak ada ledeng. Jadi pasti harus dapetin air dari tempat lain dan coba membuat satu tempat tampungan air itu di rumah mereka supaya mereka nggak harus setiap hari kerjanya cuma perlu air balik ke sana. Jadi mereka udah kerjain dulu satu harian, udah penuhin. Nah itu kayak penyimpanan air mereka untuk kegunaan sehari-hari gitu. Ya nggak harus setiap hari bolak-balik ini. Nah waktu mereka bikin wadahnya itu, gara-gara mereka dulu belum bikin tungku dan belum jadi bakarnya tuh masih kayak di api unggun dan lain-lain ya. Jadi nggak bakal, potnya itu biasanya nggak pernah vitreous, ya nggak pernah kayak tadi yang gue bilang udah kayak gelas. Kalau dia belum vitreous ya, pembakarannya masih agak rendah. Walaupun potnya sekarang udah permanen, jadi udah misalnya kamu udah bikin claynya dari wild clay, kamu bakar ke, ya tadi aku bilang mungkin 600, 700, 800 derajat Celcius doang ya, kalau di api unggun. Dia itu masih poros ya. Jadi misalnya kamu taruh air nih, berapa degree porosity-nya, kalau dia poros banget, leak out-nya ya lebih cepat gitu. Jadi kayak merembes terus netes-netes. Ya, kalau kamu pernah basahin batu bata yang merah tuh, keberasa, kamu lihat aja ya, ke batu bata merah yang masih kayak kering banget, misalnya udah jemur, kamu siram air, dia kayak basah sebentar tapi kayak nyerap airnya set gitu. Nah itu poros, jadi dia kayak agak kayak sponge, nyedot. Ya, walaupun gara-gara dia udah dibakar ke 600, 700, which means it's already permanent, udah jadi keramik. Jadi walaupun dia ngerembes, tapi dia nggak bakal fall apart lagi gitu. Nggak kayak bone dry. Kalau bone dry kan kena air yang ngerembes, ya nyedot airnya, tapi dia fall apart lagi, jadi lumpur lagi gitu. Ya. Kalau as long as udah dibakar 600-an derajat, itu claynya udah go through chemical changes, udah jadi permanen. Ya. Itu yang kita panggil biscuitware, ya, bisware biasanya. Kalau udah dibakar sekali ke 600-an. Di bawah 600 rata-rata nggak bisa. Jadi masih tetap dia bakalan hancur kalau kena air. Jadi belum waterproof. Ya. Nah, ini porosity-nya itu kan jadi masalah waktu zaman dulu itu. Kan mereka gunanya itu, paling pentingnya tujuan utamanya ya untuk bawa-bawa air, nampung air. Jadi mereka figure out, oh caranya gimana ya untuk bikin dia tambah lebih waterproof supaya dia nggak poros, nggak nyedot pelan-pelan. Jadi kalau ditampung airnya agak lama nggak apa-apa gitu bisa. Nah itu mereka figure out this teknik. Kalau clay-nya udah dibuat, ya udah kamu pinch, udah mulai kering, bisa ke arah leather hard, tapi leather hard udah mulai mendekati ke bone dry. Kamu ambil batu yang licin gitu ya, mengkilap, atau kaca, atau biasanya sih batu yang licin ya kalau zaman dulu itu. Itu kamu basahin sedikit atau kasih minyak sedikit, terus kamu gosok ya, circular gitu, di polish. Itu jadi mengkilap. Dan pori-porinya lebih ketutup gitu, lagi kayak kamu ngekompres pori-pori luarnya itu supaya lebih padat, lebih nempel, dan ini membantu dia untuk konten airnya nggak begitu leak out lebih cepat. Jadi membantu waterproofingnya tuh lebih bagus kalau udah di burnish ya. Jadi teknik satu yang aku mau ngomongin itu burnishing. Caranya kayak gitu, cuman kayak ambil pot dari bone dry, boleh agak kayak hard, leather hard ya, kamu boleh kasih air doang gitu, satu spot, terus mulai pakai batu licin kamu gosok gitu. Apapun yang kamu polish, tambah licin, tambah mengkilap, pot kamu juga tambah licin, tambah mengkilap. Kalau kamu pakai sesuatu yang nggak begitu polish banget, hasilnya juga nggak bakal polish banget potmu. Ada orang-orang yang pakai spoon, belakangnya spoon, dia kan cukup halus, tapi nggak sehalus kayak kaca gitu. Ya, jadi mungkin ya bisa juga burnishing, tapi nggak sebagus kalau kamu burnishingnya pakai kaca, pakai kayak bola kaca atau pakai polishing stone. Videonya ada aku taruh juga di WhatsApp grup, kamu boleh nonton tuh burnishing, cara burnishing. Ya ini tugas yang ini sih aku nggak kasih burnishing, tapi kalau kamu mau coba-coba ya silakan sih.
quite cool kok ya. Dari kayak clay yang kayak kelihatannya belum finish gitu, kamu burnish, bisa jadi mengkilap gitu, kayak marmer gitu luarnya. Terus pembakarannya kalau udah di burnish biasanya juga nggak boleh terlalu tinggi. Jadi ini cocok untuk yang kayak tadi, yang untuk kayak pembakarannya di api unggun atau di primitive way of firing gitu ya. Kalau mereka nggak api unggun gimana caranya? Jadi paling nggak efektif sebenarnya api unggun. Soalnya kamu bakarnya kan di luar nih. Jadi hitnya tuh disperse-nya keluar-keluar, escape kemana-mana cukup parah gitu. Jadi kayak biasanya kamu perlu kayunya yang banyak, tapi kebanyakan hitnya ya keluar ke environment. Mau lebih efisien, kamu gali lubang di tanahnya. Baru bikin api unggunnya di sana gitu. Taruh potnya di tengah-tengah dalamnya, tapi ditumpuk pakai kayu baru bakar. Nah itu hitnya lebih agak ke contain, soalnya dibantu sama earth hole-nya ya. Hole-nya ada, jadi kayak ada wall daripada tanah, itu bantu keep the heat in. Lebih efisien lagi ya bikin tungku ya. Tungku ya biasanya kayak gitu juga, dibikin dari clay yang wall clay itu, dibuat kayak brick, dibakar dulu di api unggun, baru di stack, dibuat kayak tungku kecil. Pot kamu dibakar sana lebih efisien, soalnya kan heatnya ke contain sekarang ke dalam, jadi nggak kebuang-buang terlalu banyak. Terus tungku biasanya ada dua macam. Satu yang cuman kayak cerobong aja begini ya, potnya biasanya ada lubang di sini untuk taruh potnya, atau potnya taruh dari atas, di bawah ada lubang untuk masukin kayunya, terus ada beberapa lubang lagi di kiri kanan untuk angin supaya masuk, supaya apinya bisa lebih panas ya, bisa ada flow api. Itu dipanggilnya updraft. Jadi hitnya dari bawah naik ke atas, keluar dari cerobong di atas. Itu setelah dipelajari lebih efisien lagi kalau kamu bikin cerobongnya ketutup. Jadi kayak kontainer, kayak kotak. Bisa kamu masukin barangnya, tutup pintunya, dibakar. Tapi cerobongnya itu nggak langsung dari atas gitu ya, tapi dari bawah. Jadi ada lubang di belakangnya, dinding belakangnya berlubang, baru masuk ke cerobong, baru keluar. Gara-gara kan panas itu kalau kamu bakar, heat rise up. Jadi heatnya waktu kamu panasin dia rise up, tapi kan ketutup nih atasnya. Jadi waktu dia mulai cooling, dia ke bawah, baru keluar dari cerobong, baru keluar. Nah itu namanya downdraft kiln. Ya, satu updraft jadi cuman gini, up naik. Satu lagi jadi naik dulu, turun, down, keluar dari cerobong, baru keluar dari cerobongnya. Itu lebih efisien, jadi apinya lebih ke contain, hitnya nggak kebuang-buang. Ya, muter-muter dulu sampai turun lagi ke bawah baru keluar. Ya, itu namanya downdraft kiln. Jadi rata-rata kiln-kiln sekarang sih yang kita beli atau buat, rata-rata orang pasti downdraft kiln. Jarang yang bikin updraft. Ya. Updraft mungkin lebih kayak buat yang raku kiln atau apa gitu. Yang pembakarannya rendah, asal cepat, asal jadi aja kilnnya. Itu updraft kiln ya. Atau yang orang-orang yang lebih primitif gitu biasanya ya bikinnya yang lebih updraft, lebih mudah soalnya buatnya ya. Jadi itu terus apalagi nih tadi aku mau ajarin stamping dan carving ya. Nah mereka setelah udah mulai gara-gara dulunya itu ya basket ya, dari yang tadi aku bilang grass, terus dilumurin pakai lumpur. Ya biasanya masih ada impression bahwa itu sebelumnya bawahnya itu kan weaving dari tumbuh-tumbuhan gitu ya, dari fiber-fiber gitu. Nah itu akhirnya mereka ngelihat itu indah, jadi kadang-kadang stem apa yang berikut-berikutnya waktu mereka bikin yang pure dari clay pun dikasih impression kayak itu pakai kayak tambang, tali, diteken-teken gitu ya. Aku share tuh yang Jomon pottery itu kayak zaman sejarahnya Jepang, zaman apa ya, penduduk native-nya Jepang gitu ya. Ada Jomon culture. Nah mereka salah satu trademark mereka bikin pot-potnya yang rata-rata dari pinch pot dan coiling, dengan teknik pinch dan coiling kombinasi. Biasanya didekorasi dengan itu, pakai rope ya, pakai tali yang mereka udah weave, diimpress, tekan gitu di stem, di roll di permukaan potnya.
Jadi kayak ada tanda-tanda kayak tali dekorasi weaving tali ya. Jadi itu juga salah satu yang bisa kamu lakukan eksperimen ya. Yaitu stamping teknik. Ya stemnya bisa di stem begini, bisa ditekan pakai sesuatu di roll, yaitu juga stamping juga. Surface decoration. Jadi tadi ya ada burnishing, terus ada stamping. Stampingnya ini sebenarnya bisa apa aja sih. Jadi kamu bisa eksperimen dengan apa aja. Pakai sepatu roll sepatu kan biasanya banyak tuh dekorasi yang dibuat sama pabriknya. Kamu tekan ke clay juga indah-indah sih kadang-kadang. Ya. Pakai kunci, pakai tusuk gigi, tusuk, bisa bikin pattern-pattern ya. Oke, jadi itu ya yang kamu bisa pelajari untuk hari ini, semester ini, minggu ini. Jadi untuk teknik surface decoration bisa di burnish, bisa di stamping, bisa di carving. Kalau carving itu ya pakai kayak loop tool atau ribbon tool yang kamu kalau di setnya biasanya ada tuh yang kayak besi ngelup gitu. Atau pakai jepitan rambut yang hitam, biasanya kan belakangnya kan kayak roll juga tuh ya. Itu bisa pakai buat carving clay-nya. Carving kapan paling enaknya? Ya itu pas lagi leather heart biasanya. Permukaannya bisa kamu carve gitu. Ya. Atau ya bikin pakai apa aja lah, tusuk gigi juga bisa kamu goret-goret gitu ya. In a way juga carving juga sih. Ya. Nah, oke, berikutnya kita ngomongin tentang coiling. Coiling teknik itu apa sih gunanya? Kemarin waktu kamu pincing kan sering masalahnya itu kalau misalnya udah agak cukup tinggi di mana jari kamu udah nggak bisa reach belakang bawahnya lagi ya, nggak bisa lebih tinggi lagi gitu, ada batas maksimumnya, setelah itu susah. Jadi either kamu pinch lagi silinder terus kamu tempelin di atasnya untuk bikin dia lebih tinggi, kalau nggak ya itu biasanya ke limit ke clay apa yang kamu start with, cuman ya batasnya itu doang gitu, size-nya segitu doang. Nah coiling itu enaknya bisa ditambahin terus. Jadi potnya kamu mau tambah tinggi, ya tambahin aja coilnya. Terus dipinch ke clay-nya, tambahin lagi, pinch lagi ke coilnya, tambahin lagi. Ya, jadi nggak limited by size. Kalau kamu mau bikin gede banget, ya coilnya gede-gede langsung mulainya. Ya, tambahin aja terus, tambahin. Jadi gunanya apa dia, teknik dia sih sebenarnya ya cuman additional aja, kayak nambahkan sesuatu, sebenarnya mirip kayak bikin brick house gitu ya, kamu kan kayak modular brick itu ditambah tumbuk-tumbuk untuk bisa sampai jadi gedung, sampai jadi rumah, sampai apa, pokoknya bisa, the sky is the limit, your imagination is the limit. Nah ini coiling mirip-mirip tapi cuman dia sistemnya instead of bricks pakainya coil ya. Tekniknya banyak gitu ya, jadi terus nggak terbatas sih, maksudnya nggak terbatas coilnya itu harus licin, uniform, rata, nggak selalu harus begitu. Dia boleh kamu campur-campur juga. Jadi kalau paling basic, maksudnya kayak gini nih. Ya, ini jadi zaman coil ditumbuk-tumbuk. Coilnya juga kamu mesti liatin. Jadi kalau kamu pakai clay-nya, coilnya masih basah dan leather hard. Kadang-kadang dari tumpukan ke tumpukan nggak harus di score and slip. Asal kamu tekan cukup enough gitu ya, supaya dia benar-benar jadi satu atau nempelnya kuat. You can get away with it. Ya. Tapi kalau kamu pakai clay-nya udah mulai agak keringan atau jenis clay-nya emang nggak begitu lengket, ya dari layer ke layer mendingan di score atau dikasih tadi cuka dan campur air itu. Ya, score slip paling aman. Ya, paling basic sih ya kayak gini. Dan kamu lihat ya, gara-gara ini kayak ya bakmi ditambah-tambahin, ya bisa terus aja nih sebenarnya. Buat lebih tinggi, doublein, triplein, sampai tinggi banget 1 meter ya bisa aja. Begitu aja terus. Ya. Palingan ya mesti diperhatikan aja waktu kamu build up, kan tambah lama tambah tebel clay-nya ya tambah berat juga. Kalau yang bawahnya keberatan, lama-lama dia pasti deform, bawahnya ke mush, ya ketekan jadi gepeng. Jadi kadang-kadang ya mirip kayak lagi bikin gedung lah, fondasinya mesti kuat gitu. Jadi mungkin kalau yang di bawah agak lebih tebelan, terus pelan-pelan ke atas tambah menipis, tambah diameternya tambah mengecil, mungkin bisa lebih tinggi. Ya.
Terus juga kadang-kadang orang coil dibiarin dulu gitu, biar agak dia mulai agak mengeringan, leather hard, baru tambahin lagi coil baru ke atas gitu. Nanti kalau udah semuanya udah jadi baru bungkus pakai plastik untuk equalize ya, hopefully supaya shrinkage-nya sama lagi, nggak ada cracking. Caranya sih begitu ya. Ada juga orang build up coil cuman demi untuk dapetin shape-nya ya. Kan shape-nya bisa apa aja nih. Terus sama dia di mush together, semuanya kayak di blend ya pakai jari sampai nggak kelihatan coilnya lagi. Itu juga bisa ya. Jadi tekniknya bisa dibiarkan coilnya kelihatan, bisa nggak dikelihatan. Terus kadang-kadang ya kayak harus diginiin nih. Samping-sampingnya lah nggak harus di mush itu untuk help biasanya untuk nempel supaya dia ada nggak lepas nih gitu ya. Terus ini kalau kamu coilnya rata-rata ya, bersih-bersih uniform, kecil-kecil. Ini sengaja aku bikin coilnya agak gini. Malah sengaja coilnya nggak mau rata. Jadi habis aku coil, sengaja aku pecat-pecatnya supaya dia kayak tebel tipis. Baru aku build up with that, supaya dapat tekstur yang lebih natural gitu. Ya. Lebih kayak abstrak, natural, organik. Nggak kelihatan terlalu statik. Ya. Terus bisa juga coilnya udah dibikin kayak modul-modul sendiri. Kayak begini. Ya, di roll dulu, diapain, pelintir-pelintir, baru ditempel, baru di score and slip tempel. Jadi ya itu bisa macam-macam ya. Terus coilnya bisa kayak panjang, dari panjang semua kamu maunya nempel terus, atau bisa juga ya putus-putus, tempel, tambah lagi, tambel. Jadi ya tergantung ininya juga sih. Ini apaan sih nih? Ini torch untuk lamp working, torch untuk wax working. Jadi bisa diisi pakai alkohol dalamnya, tutup atasnya, terus dipanasin pakai tea light candle di sini. Ya, jadi kayak oil alkohol di dalamnya ini kayak dimasak, dipanasin dari bawah. Terus ini ada lubangnya, nanti aku buka. Gara-gara alkohol di dalamnya nanti evaporate gitu ya, dipanasin, dia bakal nyembur keluar di sini. Kamu nyalain api, nanti dia kayak keluar blue flame di sini. Jadi kayak mirip kayak torch, bikin torch manual biasanya untuk wax working. Jadi toolsnya bisa dipanasin terus untuk kayak gerak-gerakin sculpting wax. Biasanya dipakai untuk jewelry gitu. Ya, jadi fungsinya juga bisa macam-macam. Ya. Kamu kreatifnya cari-cari produk apa yang kira-kira bisa dibuat di keramik, ya bisa. Keramik emangnya bisa tahan, maksudnya dikasih panas api, direct flame gitu nggak pecah. Kalau dari room temperature kamu pelan-pelan panasin gitu ya, baru nyalain apinya nyembur dari bawah pelan-pelan, biasanya nggak masalah. Dia masalahnya rata-rata kalau thermal shock, kayak dari kulkas dingin-dingin kamu siram pakai air panas, itu biasanya cost stressnya terlalu sudden, shrinkage-nya itu yang bikin dia crack. Tapi kalau kamu gradual gitu ya, jadi kayak rata-rata keramik yang udah bener gitu, dibakarnya bener dan apa semuanya bisa dipakai buat di oven sih. Ya untuk baking, untuk apa. Soalnya kan oven kan gitu, nyalanya pelan-pelan, panasnya tuh pelan-pelan naiknya. Nggak bisa ada masalah ini. Ya. Dia nggak boleh sudden, gitu. Nggak boleh dari dingin ke panas ke dingin. Nah itu sering ada masalah. Tapi kalau nggak sudden sih nggak ada. Ya. Aku pernah coba juga sih pot yang aku bikin, terus aku taruh di kompor langsung gitu, api untuk boil air. Pelan-pelan gitu, asal apinya kecil dulu, pelan-pelan naikin, nggak ada masalah sih, nggak crack nggak apa. Jadi bisa aja dipakai buat pot bakar. Kalau industri kadang-kadang ada campuran-campurannya lagi, jadi mereka tambahin sesuatu di clay body-nya supaya bikin dia lebih thermal shock proof gitu. Ya, mungkin itu lebih bagus lagi. Tapi kamu mesti research apa yang perlu ditambahkan ke clay body-nya untuk bikin dia lebih thermal shock proof. Ya. Kayak tadi yang aku bilang kayak pasir itu ngebantu sih.
Kalau wild clay biasanya kayak gitu. Mesti ditambahin pasir, namanya tempering. Itu ngebantu dia ngerubah karakter daripada claynya itu supaya lebih tahan shock-shock temperatur yang sudden, perubahan-perubahan temperatur yang lebih sudden. Soalnya kalau wild clay kamu mau bakarnya di api unggun kan ya kayak gitu, apinya kan bisa ntar kena angin tiba-tiba jadi dingin, tiba-tiba dingin. Nah itu kalau claynya nggak dicampurin pasir dulu, biasanya sih pasti langsung pecah, langsung crack atau pecah. Jadi itu namanya tempering. Oke, kayaknya sih that's it sih. Yang tugas yang kemarin aku nilainya 1-10. Tapi ini belum tentu nantinya buat jadi cut kamu ya. Mungkin juga aku consider mungkin ke project-project yang lebih menarik itu yang buat nilai. Yang ini nanti dijadiin kayak bonus poinnya tambahin ke project ini gitu. Ya, jadi nanti aku agak versatile, aku lihat aja punya caranya. Soalnya kan kemarin ya itu sih tujuan utamanya sih itu supaya kamu ngerti the stages of clay, cara-cara bentuk-bentuknya gimana, attachingnya gimana. Ya, itu tujuan pertama daripada tugas pertama. Nah, yang kedua ini projectnya, jadi tadi aku udah share di WhatsApp group, coiling, ya. Tujuannya jadi kamu coba coiling, mastering. Coilingnya tadi aku bilang bisa terserah tuh, coilnya kamu mau coilnya bener-bener kayak bakmi, mau agak flat-flat baru di build up pakai itu boleh, mau pendek-pendek digabung-gabung gitu ya, ditekan-tekan pokoknya oke aja. Ya, terserah, malah itu lebih bagus sih ya, coba aja variasi aja. Ya, kadang-kadang soalnya kalau kita ajarin kamu basic-basic tekniknya terlalu standar, hasilnya ya kayak gitu-gitu terus gitu. Jadi boring juga sih. Udah berapa puluh tahun gitu orang kerjanya itu mulu gitu. Justru malah kalau kamu coba yang lebih inovasi sendiri gitu, coba-coba teknik kamu sendiri, oh kayaknya diginiin lucu juga, diginiin apa ini, itu yang baru bisa create desain-desain yang lebih inovasi dan menarik ya. Sejarah keramik kan udah panjang banget, ya, udah ratusan ribuan tahun. Jadi kalau kamu bikinnya itu doang, hasilnya nggak bakal spesial gitu. Cuma repeat aja sih, ya. Repeating sejarah history. Kalau mau lebih spesial, kadang-kadang ya kamu sih mikirnya out of the box. Ya, ada salah satu contemporary seniman yang lagi populer banget, terkenal, itu sering di-invite di mana-mana di seluruh dunia untuk workshop, orang Jepang. Nanti aku share ya video dia do workshop di mana gitu. Itu menarik ya. Jadi konsep dia bilang imagine, kan dia sebenarnya udah jago gitu ya, udah belajar dan udah ngerjain keramik for a long time gitu. Udah puluhan tahun. Jadi sebenarnya udah master di keramik. Tapi dia untuk mau coba bikin sesuatu body kerjaan yang lebih menarik, inovasi dan original. Dia bilang dia imagine kalau saya sama sekali nggak inget, sama sekali lupakan semua teknik yang saya udah pelajarin, teknik-teknik dasarnya. Terus cuman ada clay, sekarang saya mau membentuk dengan clay ini. Jadi justru malah melupakan semua tekniknya, jadi nggak dikunci dengan teknik yang dia udah pelajari, bikin ini. Nah itu hasil dia sangat inovatif. Jadi bentuk-bentuk yang dia kerjakan itu ya, kalau kamu cuman stick to the rule, rata-rata nggak bakal bisa dapet ke sana gitu. Gara-gara dia dengan sengaja coba melupakan semua apa yang dia pelajarin, atau bahkan mencoba membuat things tanpa mengikuti rule-rule yang udah di set. Itu yang dia bisa create inovasi baru dalam bentuk-bentuk clay. Dan itu yang membuat orang-orang appreciate gitu, yang udah lama menekuni clay-nya. Ya, biasanya kita selalu nyarinya ya itu, yang kreatif, inovatif, ada something yang special nggak yang kamu introduce gitu. Ya. Sebagai desainer juga gitu sih sebenarnya. Jadi trainingnya bagus juga gitu. Tadi aku bilang di assignment-nya bebas ya, fungsinya bebas, boleh ada fungsinya, tapi tolong jelasin konsep ide kamu apa.
ya secara brief. Mungkin next week juga mulai di present aja ya. Di present terus dijelasin. Ya kamu submit dulu supaya aku bisa lihat, terus tapi di kelasnya nanti kamu present dan jelaskan konsep kamu ya. Fungsinya apa, konsepnya apa, inspirasinya apa. Nah, inspirasinya ini juga ya, jadi kayak aku bilang kan keramik itu udah lama banget nih sejarahnya. Jadi supaya untuk bikin kita set apart gitu ya, membuat kita spesial, kita mesti lihat apa yang bikin kita unik sebenarnya. Kayak sebagai desainer di Indonesia gitu. Ya kebudayaan Indonesianya sendiri sih. Kebudayaan Indonesia itu sangat sangat kaya sebenarnya. Ada 1000 lebih suku bangsa di Indonesia dan banyak sekali inspirasi yang bisa diambil dari sana gitu. Jadi maunya sih pot-pot kamu yang kamu buat ini dengan teknik coiling ya, boleh di mix dengan pinching juga. Itu inspirasinya dari kebudayaan ya, kebudayaan Indonesia. Kebudayaannya apa terserah kamu. Ya, yang kamu rasa signifikan, menarik, rasanya ini worth it untuk dieksplor gitu, indah. Ya. Kalau kamu nggak ada ide ya paling gampang ya balik-balik lagi ke itu wayang, toko-toko wayang, batik-batik pattern yang famous ya. Itu sebagai inspirasinya. Kan coilingnya juga bisa dipakai sebagai kayak dekorasi dan bentuk, bikin bentuk ya. Ya bisa kamu coil dulu baru kamu tambah coil lagi, tambahin sebagai dekorasi, atau langsung bentuk-bentukin kayak mega mendung lah atau parang patah lah gitu-gitu ya. Atau toko-toko wayang langsung kamu bikin kayak pakai coiling. Ya, terus coil juga bisa di weaving ya. Ya bisa kayak ditimpa tindih gitu. Tapi itu biasanya coilnya mesti kamu benar keep wet. Kalau enggak ya itu kamu lagi timpa-timpa ntar putus. Walaupun putus pun ya mesti bisa kamu sambung lagi sih kalau dia masih basah. Ya, tapi ya ribet aja. Jadi ya main-mainin gitu lah. Bisa ya. Jadi bisa di weaving, bisa di weave tumpuk-tumpuk, bisa di coil, bisa dikepang. Terus inovasinya ya itu. Nanti penilaiannya aku mau lihat berapa banyak kamu explore ya dengan coil itu, berapa jauh kamu bisa push the medium of coiling, bisa coilnya sampai kayak apa aja, terus inovasi dalam fungsinya juga ya, bisa bikin sesuatu yang menarik yang belum ada, yang jarang atau belum ada orang kerjakan ya. Kayak gini-gini nih ya, ini contoh inovasi mungkin ini salah satunya ya. Biasanya orang palingan bikin candlelight, taruh ini light di sini, terus mungkin taruh aroma terapi, ya dikasih oil di sini. Tapi itu kan udah biasa, udah banyak banget. Ya, kalau dipakai buat kayak torch gini pasti udah jarang. Kalau kamu cari di Pinterest juga rasanya sih nggak ada yang bikin. Ya kayak gitu, ya itu dianggap inovasi. Maksudnya fungsinya secara fungsi very unusual, jarang orang pikirin, nggak ada yang buat. Kayak gitu-gitu sih inovasi. Ya. Jadi kamu bisa jelasin juga di deskripsi kamu lagi bikin apa nih. Ya. Inovasi lain nih waktu itu aku beli ini, susah dikeluarin. Ya, pokoknya kamu bisa lihat nih yang aku pegang. Ini keranjang weaving bambu oleh master bambu di Jepang yang aku beli. Ya aku bilang kayak aku kira cuma dekorasi doang ya, dia hang sebagai kayak pendant necklace. Ternyata kan ini kan lubang-lubang gini. Jadi bisa kamu masukin tisu ke dalam, terus kamu semprot pakai kayak minyak, ada minyak wangi yang kamu suka atau apa gitu. Jadi kamu pakai itu ada kayak aroma terapi berjalan gitu. Kayak jewelry yang aroma terapi juga. Suami was inovatif juga. Jarang ngeliat barang kayak begitu. Makanya aku beli. Kenapa? Barangnya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Weaving dari bambu. Tapi kemarin aku coba bikin sih dari clay, pakai coil tipis. Belakangnya ada kayak lubang dikit supaya bisa aku masukin tisunya.
Jadi dia kayak keranjang kopong di dalam. Bisa diisi pakai tisu. Terus tisunya bisa dikasih minyak-minyak apa yang kamu suka gitu, minyak angin, minyak wangi. Ya, kayak gitu-gitu sih ya lebih unusual gitu, jarang ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Ya, kayak gitu-gitu sih. Ada lagi dulu aku bikin ini, tapi ini nggak pakai coiling ya. Ini kayak necklace gitu, buka. Tapi dia ada kertasnya yang bisa kamu roll, taruh di dalam mulutnya. Nah itu mungkin kertasnya bisa kayak message apa yang kamu mau ingetin diri kamu sendiri. Gitu. Kayak keep fighting, don't give up, atau apa, things like that. Kayak kata-kata mutiara yang bisa kamu taruh atau message yang inspiratif buat kamu sendiri gitu ya. Jadi kayak lebih apa ya, kayak necklace tapi lebih ada meaningnya gitu, personal meaning, personal significance, kayak gitu-gitu sih. Oke, size-nya nggak ada batasnya, ya. Bisa bikin yang kecil tapi intricate banget, pakai coil-coilnya tipis-tipis gitu ya. Bisa juga kalau mau coba yang gede-gede, silakan. Ya. Pokoknya coiling itu nggak ada limit sih size-nya. Jadi dari barang-barang kecil, intricate, sampai bisa kayak guci-guci yang raksasa itu yang segede orang, setinggi orang, itu semua pakai sistem coiling misalnya. Sistem. Ya. Video-video yang aku share sih udah banyak sih, itu udah more than enough sih mestinya untuk pelajarin. Ya, especially yang si Wild Clay, siapa namanya? Ya aku lihat lagi. Yang si ini bagus ini, si Sculpt Oven Basket, Burnishing Advanced Pinch Pot. Mana ya? 3 stages dari tanah liat, Advanced Pinch Pot, solution. Oh, 4 coil technique to help you make a better potter. Ini dia cukup oke. Ya ini aku taruh di chat ya. Di WhatsApp group juga udah ada sih. Jadi kalau bisa ya kamu lihat ini satu-satu ini. Video-videonya. Terus research itu juga ada satu yang tadi aku kirim video untuk museum. Kalau kamu mau cari-cari inspirasi ya lihat museum Indonesia gitu. Art and craft kebudayaan Indonesia tuh apa aja sih yang dianggap signifikan. Jadi coba cari-cari kayak begitu. Ya. Wayang sendiri, batik sendiri itu udah more than enough. Terus ikat-ikat, rajutan-rajutan itu juga kayaknya ini banget, banyak potensi juga. Ya. Jadi pinter-pinternya kamu sih research apa yang kamu rasa signifikan. Terus kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya yang kayak ini sih, yang ada personal connection ke kamu juga gitu. Kalau dulu di sekolah art itu kita selalu di-challenge untuk tahu diri kita sendiri. Identitas kita itu apa? Kita ini background-nya apa, cara grow up-nya gimana, struktur kehidupannya, budaya yang membuat kita jadi kita itu apa aja. Itu kamu explore. Ya. Terus cari apa yang positif daripada influence kamu itu. Ya. Kayak saya mungkin ya apa ya, kalau saya lihat diri saya sendiri Chinese Indonesian gitu. Tapi waktu itu grow up-nya di Indonesia ya ke expose ke kultur-kultur Indonesia, kebudayaan Indonesia juga. Jadi grow up-nya tuh udah sering ngeliat-liat museum-museum di Indonesia, dari yang Papua sampai yang ya itu ya wayang gitu-gituan, batik. Terus ada juga yang kalau keramik-keramiknya juga banyak yang keramik China yang beredaran di Indonesia dulu ya. Jadi sejarah keramik Indonesia sendiri sih mestinya sangat highly influenced daripada China ya. Teknologi keramik itu rata-rata importan dari China gitu. Ya. Korea juga dari China sebenarnya aslinya. Terus yang Jepang keramik Jepang itu sebenarnya asal usulnya ya dari yang Korea. Ya, jadi waktu itu mereka sempat
salah satu shogunnya sempat invade Korea, terus Potter hebatnya dari salah satu desa di Korea itu dikidnap, dibawa ke Jepang, dipaksa ke Jepang, suruh mereka buatin keramik di Jepang. Jadi sebenarnya evolve-nya dari sana. Walaupun akhirnya mereka ya bikin identitas keramik Jepang sendiri gitu. Tapi asal usulnya ya sebenarnya dari Korea, which is dari China juga. Ya. Rata-rata yang di Southeast Asia keramiknya kebanyakan influence-nya asal usulnya sih dari China. Ya. Sebelum China ya mungkin Egypt, daerah-daerah Mesoamerika, Egypt, Afrika juga ada ini sendiri tradisi-tradisinya. Ya. Kalau kamu mau lihat yang coiling-coiling yang jago-jago banget, cari yang keramik-keramik Afrika, primitive pottery di Afrika gitu ya. Nigeria, Afrika, India, Thailand, itu jago-jago semua. Di Indo juga jago-jago sih yang bikin yang masih bikin kendi-kendi gitu pakai coiling kayak. Ya. Oke, kayaknya begitu aja. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan? Semua jelas? Oke. Ya udah kalau gitu. Cynthia Wijaya ada sini. Halo Cynthia. Ada sir. Nah, aku mau tanya tuh yang kamu post ya, kamu punya ini project pertama. Itu bikinnya gimana? Dipencet-pencet gitu sih, Sir. Jadi pertama bikin yang gemblongnya itu, habis itu aku pencet-pencet pakai tangan bulat-bulat, baru atasnya aku shape dari luar kayak kasih air, terus aku mulai kecil-kecilin bagian necknya gitu sih, Sir. Oh, tapi nggak ada attaching-nya jadi? Enggak. Nah, itu. Tadinya aku pengen tambahin handle-nya gitu, Sir, cuman nggak keburu. Nah, yang kayak gitu mungkin kamu cobain juga sih attaching-nya. Ya. Iya, oke, Sir. Just to make sure aja kamu udah bisa attaching. Itunya sih nge-shape-nya sih udah bagus, maksudnya bisa bikin coloring, bisa apa ya, itu udah bagus. Udah bisa kontrol the pinching-nya, di mana bagian yang gede, bagian yang mengecil, compressing, itu udah oke. Ya. Oke, Sir. Kalau mau lebih inovatif ya mungkin gara-gara kamu bikin gitu banyak ya tempel-tempelin aja tuh. Dibikin kayak abstrak tapi abstrak sculptural form tapi dari botol-botol form. Di score tempel, nggak harus semuanya madep ke atas, bisa kayak miring-miring. Ya. Kayak gitu-gitu sih cara mikir gitu yang baru jadi inovasi. Soalnya kalau kamu buat botol doang atau vas doang, ya kan udah banyak, udah ribuan jutaan orang melakukan itu gitu. Jadi gimana kamu bikin sesuatu yang lebih menarik, lebih spesial, ya. Kayak gitu sih mulai mikir ke arah sana juga. Ya. Oke. Ya. Ada siapa lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada udah gitu aja ya. Kalau coiling itu ya masalah paling gedenya biasanya ininya nempelnya. Kalau clay-nya udah mulai kering, nempelnya nanti susah gitu. Nempel to each other. Ya. Kalau kamu bisa build-nya dengan clay yang masih basah banget, masih plastik, masalah nempelnya biasanya nggak begitu problem. Tapi kalau dia masih basah banget kan jadi pasti lebih organik ya bentuknya ya. Nggak bisa precise gitu. Tapi challenge-nya di sana sih ya. Jadi ya cobain aja lah. Cobain, explore. Walaupun aku mintanya cuma satu, tapi boleh lebih dari satu ya. Ya kalau kamu mau explore lebih banyak lagi ya silahkan. Ada satu seniman lagi nanti aku share juga. Dia malah pakai teknik coiling, tapi predominantly bikin coilnya jadi ring. Jadi semua karya dia itu kayak chain ring-ring clay yang digabung-gabung. Kadang-kadang dia mainin warna, jadi claynya udah dicampur warna dulu. Terus dia mainin size juga, ada yang dari tebal, mengecil. Ya, terus salah satu yang spesialnya sih sebenarnya bukannya formnya sendiri,
Tapi akhirnya nanti kalau udah dibakar, waktu digerak-gerakin gitu ya, chain mailnya ini, suaranya itu menarik. Jadi kayak ada dimension, jadi ada sculptural, ada performance-nya juga, performance aspeknya, ada sound performance juga. Ya, dia juga salah satu yang terkenal di dunia keramik. Kerjanya selalu cuman itu doang, kayak pakai coil yang digabung-gabung, ya, coil yang dibikin jadi chain, dibikin rantai. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, that's it. Coba aja. Terus kalau ada masalah, ya aku ada di WhatsApp, ya. Bisa kontak aku. Kalau kamu perlu asistensi video live juga, kontak aku aja. Kita arrange, kamu kasih lihat gitu. Ya. Tadi John ya. John juga itu ya, kasih lihat videonya. Coba, aku mau lihat si clay kamu apa sih masalahnya. Ya, bikin video singkat, cobain kamu kasih lihat break-breaknya kayak gimana. Ya. Kalau kamu merasa project kamu kemarin masih kurang attaching, cobain tuh attachingnya. Jadi musinya pokoknya dari minggu yang pertama dengan project kamu ngerti itu 3 stages of clay, ya at least the stages of clay, gimana forming dengan pinching, segala macam bentuk, terus attaching, gimana bisa attach kuat, nempel nggak bakal lepas. Ya, itu 3 itu paling penting sih yang kamu harusnya musinya dapetin dari project pertama. Nilai nanti aku fotoin deh ya, aku kirim ke grup supaya kamu lihat so far nilainya kayak apa kira-kira. Yang aku lihat waktu aku nilai sih itu, kelihatannya berapa kuatnya attachment-nya, terus berapa ribet bentuk-bentuk yang kamu berhasil kerjakan bikin, ya. Berapa kompleksnya shape yang kamu buat. Itu dari penilaian yang aku mau. Untuk yang coiling juga sama gitu. Jadi aku bakal lihat berapa kompleksnya kamu bisa push teknik coiling ini, ya, berapa kompleksnya mungkin bisa kamu weave atau kamu kepang, atau terus juga keindahan pemakaian daripada kulturnya dan yang ditranslasikan ke produknya itu. Ya, gimana kamu adapt budaya-budaya Indonesia itu yang menarik-menarik. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, that's it ya hari ini. Ya. Thank you semuanya. Boleh leave. Aku bakal stick around kalau ada yang mau nanya juga, silakan. Oke semua, semangat. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.